Tujukan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji perihal rukun-rukun tayamum dan hal-hal yang membatalkan tayamum dari kitab Safinatun Najah karya Abdullah bin Sumer Al-Hadrami. Sebelum masuk ke dalam pembahasan kitab ini, marilah sebelumnya kita membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatul qabul wa tamamikul suluna li khairi ma'mul. Mubarian minal lahwi wal fudul wal hadratis rasul wal alihi washabihi kiram. Bismillahil lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini satu pasal. Furudut tayammumi khamsatun. Jadi rukun atau hal-hal yang fardu, hal-hal yang wajib di dalam kita melaksanakan tayamum adalah ada 5. Ada 5 rukun yang harus dipenuhi. 1. Naklut turobi. Pertama, memindahkan tanah atau memindahkan debu yang akan kita gunakan untuk bersuci atau untuk bertayamum. Kedua, asani an-niyatu. Setelah memindahkan tanah atau debu suci tersebut, kedua kita pasang niat. Jadi nawaitu tayammuma lirabbil hadatsi lillahi ta'ala, atau niat yang lafal niat yang bisa digunakan lainnya adalah nawaitu istibahatas sholati lillahi ta'ala. Itu lafal niat yang bisa kita baca. Adapun niat tetap di dalam hati. Kita niat tayamum atau kita niat melakukan bersuci yang membolehkan kita sholat. Yang ketiga adalah as-salisu mashul wajhi. Jadi menepuk muka dengan debu tersebut. Jadi menepuk muka, menepuk debu, kemudian diusap di muka. Itu yang ketiga. Berikutnya adalah warrabi'u, yang keempat mashul yadaini ilal mirfaqaini. Sebagaimana wudu, jadi tayamum itu juga mengharuskan kita untuk mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu. Dengan debu yang sama tetapi di tempat berbeda. Itu kita tepuk tangan, jangan sampai putus kalau bisa. Nah, seperti itu. Itu yang keempat. Nah, yang kelima yang harus dipatuhi adalah at-tartibu bainal mashataini. Jadi menjaga urutan secara tertib. Jadi memindahkan debu terlebih dahulu, kemudian niat, kemudian menepuk debu, kemudian mengusapnya di wajah, kemudian menepuk kembali di debu yang baru supaya tidak mustamal, kemudian mengusap di kedua tangan sampai siku. Itu rangkaian yang harus dipenuhi, jangan dibalik. Jadi tangan dulu baru wajah, itu tidak tertib namanya, itu menyalahi kaidah tertib. Itu yang pertama daripada kajian kita terkait rukun-rukun wudhu. Jadi 5, 1 memindahkan tanah, kedua niat, ketiga membasuh wajah, yang keempat membasuh kedua tangan, kemudian yang kelima adalah tertib. Adapun berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Di sini saya akan membacakan faslun mubtilatut tayammumi salasatun. Jadi sebagaimana wudhu juga ada hal-hal juga yang bisa membuat batal tayamum kita. Ada 3 hal yang membuat batal tayamum menurut mazhab Syafi'i. Di sini disebut mubtilatut tayammumi salasatun. Jadi yang membatalkan tayamum itu ada 3. Jadi kalau tayamumnya batal maka sholatnya tidak sah karena bersucinya batal tayamum itu. 1. Ma'abtolal wudu'a. Jadi
apa saja yang membuat batal wudhu, maka dia juga membuat batal tayamum. Apa aja? Misalnya ya keluar benda dari salah satu kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Menurut mazhab Syafi'i juga bersentuhan laki perempuan lain jenis dengan bukan mahram, itu juga membatalkan. Pokoknya apa saja yang membatalkan wudhu, dia juga bisa membatalkan tayamum. Jadi orang yang bertayamum kemudian buang air kecil misalnya, atau buang angin laut belakang misalnya, itu ya juga membatalkan tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ar-riddatu, keluar agama, keluar atau berpindah agama. Riddah atau murtad itu bisa dapat membatalkan tayamum. Seketika otomatis tayamumnya batal. Karena tayamum itu adalah ibadah, dan ibadah itu mengharuskan orang untuk dalam keadaan keyakinan, iman dan Islam. Berikutnya yang ketiga, watawahumul ma'i intayammama li faqdihi. Jadi kalau misalnya orang yang bertayamum menduga keras, mengira, menyangka keberadaan air, itu otomatis batal tayamumnya, sehingga dia harus melakukan wudhu. Karena sepertinya, misalnya dia berpikir sepertinya di sebelah sana, di pojok sana itu ada air gemericik. Nah itu seketika otomatis tayamumnya batal. Bila mana intayammama li faqdihi, dengan catatan bila tayamum yang dia lakukan karena memang disebabkan oleh ketiadaan air sehingga dia bertayamum. Adapun misalnya kalau dia bertayamum karena faktor sakit, itu meskipun ada air kan ya memang dia nggak pakai, sengaja dia nggak pakai, ya artinya dia nggak perlu menyangka dan itu tidak batal tayamumnya. Jadi tayamum yang menjadi batal karena menyangka adanya air itu adalah tayamum yang disebabkan karena kekosongan air atau keterbatasan cadangan air. Adapun orang yang tayamum karena sakit ringan atau apa, lantas dia bertayamum, lantas dia sholat, nah itu memang tidak akan batal tayamumnya dengan menyangka adanya air. Kira-kira itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, marilah terus kita tingkatkan pengajian kita dan menambah atau mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran tayamum yang kita pelajari pada saat kecil. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya dan buat santri sekalian, santri Rumah Kitab sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.